sini kita akan membahas tentang pendidikan Islam dan pembentukan karakter religius di sekolah. Masya Allah. Apa sih sebenarnya pendidikan Islam itu? Pengertian dari pendidikan Islam adalah apa, Mbak Nisa? Pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik secara spiritual, moral, intelektual, maupun sosial berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan Islam mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah mengajarkan tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan pengetahuan umum lainnya yang selaras dengan ajaran Islam. Wah, terima kasih ya Mbak Nisa atas pendapatnya. Selanjutnya nih, kita harus mengetahui penting nggak sih pendidikan Islam itu? Gimana Mbak Satria? Pendidikan Islam itu sangat penting loh bagi terbentuknya karakter siswa. Melalui pendidikan, siswa diharapkan dapat memahami tentang nilai-nilai Islam, memiliki kepribadian yang lebih mulia, dan memiliki pendekatan terhadap Tuhan. Wah, terima kasih Mbak Satria. Nah, dari penjelasan kedua sahabat saya tadi, di sini saya jadi mengetahui nih, apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan Islam itu? Tujuan pendidikan Islam itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi siswa tidak hanya memahami materi saja, namun juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, pembentukan akhlak yang mulia. Kita sebagai pendidik itu harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika Islam agar para siswa bisa mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan, menambah pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan secara agama saja, tapi kita juga harus memberikan mereka pemahaman agama agar memiliki intelektual yang luas. Keempat ya ini membentuk siswa agar memiliki karakter yang baik, agar siswa ini memiliki kepribadian yang baik dan kuat agar bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Kita harus memberi pemahaman bahwa sesungguhnya kehidupan dunia dan akhirat ini harus seimbang dalam mencarinya. Setelah mengetahui tujuan, selanjutnya kita harus mengetahui nih bagaimana sih konsep pembentukan karakter religius. Bagaimana sih Mbak Nisa konsepnya? Baik, proses pembentukan karakter religius di sekolah itu tidak hanya mencakup teori agama saja, tetapi kita harus juga harus menerapkan dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah tentang kejujuran, yang kedua adalah kepedulian sosial, yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, setelah mengetahui bagaimana konsepnya, sekarang kita harus mengetahui bagaimana strategi pembentukan karakter religius. Nah, aja Mbak. Jadi, strategi yang pertama itu pendidikan Al-Quran dan hadis. Nah, kita diharapkan bisa menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu aktivitas keagamaan di sekolah. Misalnya kita berdoa sebelum belajar ataupun kita berdoa sebelum pulang. Nah, yang kedua itu kita melakukan sholat berjamaah. Misalnya kita sholat berjamaah duhur dan kita sholat berjamaah duha. Lalu yang ketiga yaitu pembiasaan karakter mulia, dan yang keempat adalah kerjasama bersama orang tua. Selanjutnya, apa aja sih peran guru dalam pembentukan karakter religius di sekolah? Yang pertama itu sebagai tauladan. Nah, jadi guru itu digugu dan ditiru. Maka guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga harus mempraktekannya agar bisa ditiru oleh para siswa. Yang kedua, ya ini memberikan motivasi. Contohnya nih, mengerjakan amal baik akan mendapatkan pahala. Nah, orang yang mendapatkan pahala itu bisa masuk surga. Yang ketiga, yakni pendampingan spiritual. Jadi, guru itu bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik ketika siswa ini melakukan kesalahan agar mendukung keyakinan atau pertumbuhan rohaninya siswa ini tadi. Nah, di dalam perjalanan itu pasti ada tantangannya teman-teman, termasuk dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter ini ada tantangannya ketika di sekolah. Apa aja sih tantangannya, Mbak? Baik Mbak Sevia, untuk tantangan yang pertama adalah pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap siswa. Yang kedua adalah keberagaman. Dengan adanya latar belakang adat istiadat, terus ras, suku, dan agama yang berbeda dapat mempengaruhi kita sebagai pendidik untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada para siswa. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang kurang, kita sebagai pengajar juga susah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Islam ini memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter religius seorang peserta didik. Melalui implementasi yang tepat, para peserta didik ini tidak hanya memahami tetapi juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa menjadi individu yang berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Memiliki Tangannya. Keberagaman.
Tadi seperti atau diskusi dari kita. kurang lebihnya Kurang lebihnya kami mohon Maaf.